Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mempelajari tentang makna Asmaul Husna. Sebagaimana hadis Nabi bahwa jumlah Asmaul Husna semuanya ada tis'atu wa tis'ina, yaitu 99. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas semuanya berhubung waktu yang sangat terbatas ya. Kita akan membahas 4 bagian saja. Satu, kita akan membahas Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Yang ketiga, As-Sami. Dan yang keempat, Al-Basir. Itu yang akan kita bahas atau yang akan kita kedepankan hari ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, sifat Al-Alim. Al-Alim merupakan bahasa Arab ya, yang berasal dari alima ya'lamu, artinya mengetahui. Al-Alim artinya maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Pengetahuan Allah tidak terbatas, lain halnya dengan makhluk ya. Kita sebagai manusia sangat terbatas ya. Sifat Al-Alim ini perlu sekali dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, maka kita juga dituntut untuk serba tahu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggali informasi, menggali ilmu, ya, mengetahui akan ciptaan Allah, ya. Sehingga kita menjadi makhluk yang serba tahu, seperti halnya Allah maha mengetahui. Kita juga dituntut untuk maha mengetahui. Jadilah kita sebagai orang-orang yang berilmu dan berakhlakul karimah. Setelah sifat Al-Alim, kemudian yang kedua ada sifat Al-Khabir. Apa sih Al-Khabir itu? Ya, Al-Khabir itu artinya maha waspada atau cermat, tertib, rapih, disiplin. Bayangkan saja kalau seandainya Allah tidak mempunyai sifat Al-Khabir, maka antara planet yang satu dengan planet yang lain itu akan saling bertabrakan. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 Allah berfirman, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi apa sih yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini terkait sifat Al-Khabir? Ketika Allah maha waspada, teliti, cermat, disiplin, maka kita juga dituntut untuk seperti itu. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini, baik itu makhluk yang kecil maupun yang besar, yang jumlahnya sangat banyak, diciptakan oleh Allah dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kehati-hatian, cermat dan teliti. Jadi, selain kita mempunyai cita-cita yang tinggi, supaya cita-cita kita atau tujuan kita, keinginan kita tercapai dengan baik, hasilnya maksimal, kalau di sekolah mempunyai nilai yang baik ya, tidak ada penyesalan di kemudian hari, maka perlu kita mempraktekkan sikap Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari. Cermat, waspada, teliti, hati-hati, baik dalam ucapan ataupun tindakan. Baik ketika kita sedang berada di rumah, di sekolah, ataupun di wilayah sekitar, dimanapun kita berada. Oke, lanjut yang ketiga yaitu sifat As-Sami. As-Sami berasal dari kata Sami ayasma'u, artinya mendengar. As-Sami artinya maha mendengar. Allah mempunyai sifat As-Sami, artinya Allah mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suara pun yang tidak luput dari pendengaran Allah. Semua terdengar oleh Allah, baik suara yang pelan ataupun sedang ataupun suara yang keras. Dikarenakan Allah mempunyai sifat As-Sami, artinya maha mendengar, maka kita perlu hati-hati dalam ucapan karena Allah maha mendengar. Jangan sampai dari lidah kita atau dari mulut kita keluar kata-kata kotor, kasar, karena Allah maha mendengar. Kemudian praktek As-Sami dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk selalu mendengar informasi, dalam artian melek informasi. Kita tidak boleh ketinggalan informasi apapun, karena pada hari ini, zaman ini,
ini sudah serba mudah gitu ya. Semua informasi dari belahan dunia manapun akan tersampaikan dengan cepat. Kemudian praktek as-sami bagi seorang pelajar, contohnya bahwa seorang pelajar itu tidak boleh ketinggalan pelajaran, ketika ada tugas selalu dikerjakan, ya. Dan ketika ada informasi dari sekolah, maka tidak boleh terlewatkan, gitu ya. Apalagi pada hari ini atau sekarang ini ya, kita dituntut untuk serba cepat menangkap informasi yang ada. Itulah praktek as-sami bagi seorang pelajar. Kemudian yang terakhir yaitu sifat al-basir. Al-basir artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang dohir ataupun yang batin, semua terlihat oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak terlihat oleh Allah. Semua terlihat oleh Allah. Kemudian prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ketika Allah mempunyai sifat al-basir, kita juga dituntut untuk memiliki sifat itu, meskipun tidak akan sesempurna seperti halnya Allah. Kemudian bagaimana sih mempraktekkan al-basir dalam kehidupan sehari-hari? Coba barangkali adik-adik yang ada yang mau menjawab, silakan jawab di kolom komentar ya. Bapak akan memberikan salah satu contoh praktek al-basir dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kita harus pandai mencari peluang yang ada. Jadilah penemu atau pencipta atas permasalahan atau kendala yang ada di lingkungan kita. Sebagaimana manusia-manusia terdahulu, ada yang menciptakan kapal terbang, ada yang membuat mobil, ada yang menemukan handphone dan lain-lain, sehingga akan mempermudah kehidupan kita. Nah, itulah contoh atau praktek al-basir dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.